Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Dewi dengan NIM 632400924, kelas 634B01. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penghitungan PPh 2126 pada pertemuan 4. Nah, yang pertama-tama ini saya sudah buat sheetnya ini. Yang pertama itu ada Iwan Jaya. Di sini kita hitung yang pegawai tetap dulu, karena di sini tuh ada dua, yaitu ada pegawai tetap dan ada yang pegawai tidak tetap. Yang pertama kita hitung adalah yang pegawai tetap. Nah, Iwan Jaya ini dia memiliki gaji sebesar 15 juta satu bulannya. Berarti di sini gajinya kita hitung sama dengan 15 juta dikali 12 karena kita mau hitung selama 1 tahun. Itu kita dapat hasil 180 juta untuk gajinya Iwan Jaya. Nah, yang kedua ini ada Mita. Mita itu gajinya 1 bulan sebesar 10 juta. Kita tulis 10 juta. Sama, ini kita kalikan 12 karena kita mau hitung yang selama 1 tahun. Yang ketiga di sini ada Zahid. Zahid itu gajinya 1 bulan 8 juta. Sama kita kali 12 karena kita mau cari yang 1 tahun. Untuk Yudiwan, di sini gajinya sebesar 7.500.000 dikalikan 12. Lalu untuk Siti, gajinya itu adalah 6 juta per bulan dikalikan 12. Nah, untuk Theo Jaya dan Akmal itu sama, gajinya 6 juta juga. Kita kalikan 12. Lalu untuk Jaya juga sama, gajinya sebesar 6 juta. Kita kalikan dengan 12. Dan untuk Akmal sama, yaitu gajinya adalah 6 juta per bulan dikalikan 12 karena kita mau menghitung yang 1 tahun. Nah, di sini itu ada tunjangan PPh. Tunjangan PPh itu adalah tunjangan lain-lainnya yang ada di soal, yaitu sebesar kalau untuk Iwan Jaya itu adalah 2.200.000. Kita kalikan 12, dapatlah hasilnya 26.400.000 rupiah. Nah, untuk Mita, di sini tunjangan PPh-nya yaitu adalah 1.100.000. Kita kalikan sama 12 karena kita mau cari yang setahun. Untuk tunjangan PPh punya Mita itu ada di sebesar 13.200.000 rupiah. Dan untuk Zahid itu adalah tunjangannya adalah 200.000 dikalikan 12. Kita dapat adalah 2.400.000. Nah, untuk Zahid, Yudiwan, Siti, Theo Jaya, dan Akmal ini tunjangan PPh-nya sama, yaitu 200.000. Kita kalikan 1 tahun. Untuk Siti juga sama. Kita kalikan 1 tahun. Untuk Theo pun sama. Kita kalikan 1 tahun. Untuk Jaya, dan untuk Akmal pun sama, yaitu 200.000 dikalikan 1 tahun. Nah, untuk tunjangan lainnya di sini, adanya tuh cuman Iwan dan Mita. Iwan ini tunjangan lainnya itu adalah 3 juta. Dikalikan 12, yaitu setahun. Dan untuk Mita ini dia
Untuk tunjangan lainnya itu ada di sebesar 2 juta rupiah. Kita kalikan. Nah, untuk Zahid, Yudiwan, Siti, Theo, Jaya, dan Akmal itu tidak ada tunjangan lainnya. Dia tidak memiliki tunjangan lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada, kalau untuk honorarium, premi asuransi, dan penerima natura ini, di sini tidak lanjut kita ke nomor 7 yaitu adalah tentim, bonus, dan THR. Nah, di sini karena THR-nya itu adalah 1 bulan gaji, jadi kita masukin untuk Iwan Jaya itu sebesar 15 juta ditambah 20 juta. Hasilnya adalah 35 juta. Dan untuk Mita di sini gajinya adalah 10 juta ditambah sama 10 juta juga. Lanjut di sini ada Zahid. Untuk Zahid itu gajinya adalah sebesar 8 juta ditambah 5 juta. Nah, untuk Yudiwan di sini adalah sebesar untuk THR-nya itu 1 bulan gaji yaitu 7.500.000 ditambah sama 5 juta. Nah, untuk Siti, Theo, Jaya, dan Akmal itu perhitungannya sama, yaitu 1 bulan gaji sebesar 6 juta rupiah ditambah dengan 5 juta. Karena Theo, Jaya, Akmal itu sama, jadi kita langsung aja. Selanjutnya kita hitung jumlah brutonya. Di sini kita langsung aja ketik sum, kita masukkan semuanya. Nah, kita dapat untuk jumlah bruto Iwan Jaya adalah 200.077.400.000 rupiah. Untuk Mita, jumlah brutonya itu ada 177.200.000 rupiah, sedangkan untuk Zahid, jumlah brutonya itu adalah 111.400.000 rupiah. Untuk Yudiwan, jumlah brutonya itu sebesar 104.900.000 rupiah. Dan untuk Siti, jumlah brutonya itu adalah 85.400.000 rupiah. Untuk Theo, Jaya, dan Akmal pun sama, jumlah brutonya yaitu sebesar 85.400.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya jabatan atau pensiun. Nah, di sini untuk biaya jabatan atau pensiunnya kita masukkan rumus. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah biaya jabatan atau pensiun. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu jumlah bruto dikalikan dengan 5% dan langsung kita dapat semuanya. Dan untuk biaya jabatan pensiun yang diperkenankan, itu kan batasnya itu adalah 6 juta per bulan. Jadi di sini yang lebih dari 6 juta kita masukkan saja
6 juta. Nah, karena ini kan dia kan sama ya, karena dia di bawah 6 juta, jadi kita masukkan saja sama. Selanjutnya kita menghitung iuran pensiun, THT dan JHT. Nah, di sini untuk iurannya yaitu adalah sebesar, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu adalah tunjangan untuk gaji kita kalikan 1,5%, lalu kita tambahkan dengan gaji lalu dikalikan 3%. Jadi ada dua kali perhitungan. Yaitu kita dapat di sini iuran pensiunnya itu ada 8.100.000 rupiah. Nah, untuk jumlah pengurangnya, di sini kita langsung masukkan saja sum yang biaya jabatan sama yang biaya pensiunnya ini kita langsung tambahin aja. Ini kita sudah dapat. Lanjut untuk penghasilan neto. Nah, di sini penghasilan neto itu adalah bruto dikurang dengan yang jumlah pengurang tadi. Kita dapat 200.063.300.000 rupiah. Lalu selanjutnya adalah jumlah pendapatan neto disetahunkan. Itu sama hasilnya. Nah, untuk PTKP-nya di sini Iwan Jaya itu sama dengan tambah 4.500 ditambah 4.500 yaitu PTKP-nya sebesar 72 juta untuk punyanya Iwan Jaya. Lanjut, untuk Mita itu PTKP-nya adalah 54 juta. Dan untuk Zahid
63 juta. Zahid dan Yudiwan sama. PTKP-nya itu adalah 63 juta. Lalu untuk Siti itu dia PTKP-nya hanya 54 juta. Nah, untuk Theo itu PTKP-nya sebesar 63 juta juga. Karena punyanya Theo Jaya dan Akmal itu sama, kita tarik aja langsung otomatis. Selanjutnya ini ada PKP disetahunkan, yaitu adalah rumusnya jumlah pendapatan itu setahun dikurang dengan PTKP, yaitu kita dapat untuk yang Iwan Jaya ini sebesar 191.300.000 rupiah untuk PKP setahunnya. Lalu untuk Mita ini ada di sebesar 111.800.000 rupiah. Lalu untuk Zahid sebesar 38.510.000 rupiah. Untuk Yudiwan itu sebesar 32.605.000 rupiah. Dan untuk Siti adalah 23.890.000 rupiah. Lalu untuk Theo Jaya dan Akmal itu PKP setahun itu sama, yaitu adalah 14.890.000 rupiah. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung PPh satu disetahunkan. Yaitu rumusnya di sini kita memakai rumus if. PKP setahun itu lebih besar dari 50 juta. Kita masukkan 5% dikalikan 50 juta. Lalu ditambah, kita masukkan kurung, yaitu ini juga sama, dikurang 50 juta, dikalikan 15%, lalu 5% dikalikan jumlah PKP setahunnya, lalu kita tutup kurung. Nah, di sini kita dapat untuk PPh 21 disetahunkannya ini adalah untuk punya Iwan Jaya yaitu sebesar 23.695.000. Untuk Mita ada di 11.770.000 rupiah. Untuk Zahid ada di 1.925.500 rupiah. Dan untuk Yudiwan ini ada di 1.630.250 rupiah. Dan untuk Siti, Theo Jaya, dan Akmal ini, dan untuk Siti ada di sebesar 1.194.500 rupiah. Lalu untuk
Theo Jaya dan Akmal sama PPh satu disetahunkannya itu ada di sebesar Rp744.500. Nah, untuk yang pegawai tetap sudah selesai tahapannya. Lanjut, kita akan menghitung yang pegawai tidak tetap. Nah, masa pajaknya ini adalah satu, karena kita mau hitung yang 1 tahun. Lalu tahun pajaknya kita isi 2021. Untuk pembetulannya kita tulis saja 0. Dan untuk nomor bukti potongnya kita masukkan yaitu nomor 1.3/01.21 strip nolnya 5 kali 10. Nah, kita langsung aja di sini isi NPWP-nya itu ada di 24.237.122.7 strip 005.000. Untuk yang kedua, NPWP-nya adalah 24.235.041.1 strip 009.000. Untuk nicknya ini kita masukkan 32.760. Untuk yang kedua ini ada di 12345. Nah, untuk namanya ini yang pertama itu ada Witan. Dan yang kedua ini ada namanya Fahmi. Untuk alamatnya sama-sama di Kota Depok. Karena dia bukan WP luar negeri, maka kita tulis aja di sini N. Lalu kode negara dan kode pajaknya nggak usah kita isi. Nah, untuk gajinya di sini, Witan ini dia sebulannya itu ada di 7 juta. Dan kalau untuk si Fahmi ini sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk DPP di sini adalah rumusnya yaitu 1 bulan gaji dikalikan dengan 50%. Kita dapat DPP-nya untuk Witan ini adalah 3.500.000 dan untuk DPP-nya Fahmi ini adalah Rp500.000. Nah, di sini tarifnya kita menggunakan 5%. Jadi, jumlah PPh-nya ini adalah sebesar DPP dikalikan dengan tarifnya, yaitu 5%. Jadi, 3.500.000 dikalikan dengan 5%. Dapatlah kita hasilnya itu adalah Rp175.000 itu untuk PPh-nya Witan. Lalu untuk PPh-nya Fahmi ini sama rumusnya yaitu 500.000 dikalikan 5%, hasilnya adalah Rp25.000. Jadi untuk Witan dan Fahmi ini sudah selesai. Kita sudah menghitung ada di sini dua, yaitu yang pertama ada pegawai tetap dan yang kedua ini adalah yang pegawai tidak tetap. Sekian dari saya, itulah tata cara penghitungan PPh 2126 untuk yang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.